Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Dan pada episode ke-110, Minggu 17 Juli 2022, kita ulas berita. Dan biasanya ulas berita kita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Dan seperti kesepakatan kita tadi, Ded, ya, ulas berita kita malam hari ini kita akan mengupas secara mendalam tentang program serasi yang ada di Banyuasin, ya. Dan program serasi ini sudah kita terbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan Koran SN.com. Iya, Kak. Untuk pertama, Ded, sebenarnya program serasi ini sendiri apa nih, Ded? Program serasi itu kepanjangan dari Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani, Kak, ya. Di mana program serasi ini dilakukan di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019. 2019, ya. Program serasi sendiri merupakan program dari pusat, Kak, ya, dari Kementerian Pertanian, Iya. yang dilaksanakan di kabupaten gitu, Kak. Oke. Dan Dedi berhasil menghubungi Kepala Dinas Pertanian di Banyuasin, ya. Iya, benar, Kak. Kepala Dinas Pertanian yang saat itu menjabat, Kak, ya. Oke, apa keterangan yang bersangkutan waktu itu, Ded? Yang bersangkutan membenarkan kalau tahun 2019 beliau yang menjabat sebagai kepala dinas, Kak. Dan ada program serasi tersebut. Ada Ded, program ya? serasi tersebut dilaksanakan di Banyuasin. Dari berita yang sudah kita buat di Suara Nusantara edisi cetak dan Koran SN.com, Ded, ya, itu sudah ada beberapa kali kita buat berita ini. Iya, Kak. Ada beberapa kali. Salah satu judulnya itu Kejati Sumsel bidik tersangka dugaan korupsi program serasi di Banyuasin. Waktu itu apa keterangan Kapenkum, Ded, yang Dedi ingat? Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SHMH menegaskan, Kak, ya, bahwa dugaan kasus korupsi program serasi tahun 2019 di Banyuasin ini sudah tahap penyidikan. Di mana dalam proses penyidikan ini Jaksa Kejati Sumsel melakukan sejumlah rangkaian kegiatan penyidikan untuk mengungkap tersangkanya, Kak. Siapa saja yang sudah dipanggil sebagai saksi, Ded, menurut keterangan Kapenkum? Keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SHMH sudah banyak, Kak, ya, sejumlah saksi diperiksa, di antaranya kelompok tani, Kak, ya, ketua kelompok tani yang diperiksa secara bergilir oleh Kejati Sumsel. Apa yang menarik dari dugaan kasus ini dari Dedi buat berita selama ini? Ini kan pemeriksaan saksi masih terus bergulir, Kak, ya. Mungkin yang menarik ini pemeriksaan saksi, Kak, karena dari saksi-saksi ini nanti akan mengungkap tersangka yang akan ditetapkan oleh Kejati Sumsel gitu. Dan waktu wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian ada keterangan, ya, yang Ya, Dedi benar, Kak. buat berita. Apa itu? Dedi masih ingat? Kepala Dinas Pertanian Banyuasin yang menjabat tahun 2019 saat itu, Kak, ya. Beliau mengatakan bahwa pernah dipanggil oleh Kejati Sumsel dan menyerahkan data yang diminta oleh jaksa penyidik, Kak. Oke, dan untuk dugaan korupsi ini juga mendapat perhatian khusus dari anggota DPRD Banyuasin Adinda Muhammad Nasir, Ded, ya? Iya, benar, Kak. Apa keterangan dari Muhammad Nasir yang Dedi ingat? Muhammad Nasir selaku anggota DPRD Banyuasin sangat menyayangkan, Kak, ya. Sangat menyayangkan. Terjadi dugaan korupsi pada program serasi tahun 2019 di Banyuasin. Sebagai wakil rakyat, M. Nasir meminta agar Kejati Sumsel mengusut tuntas perkara ini, Kak. Kita sangat menyayangkan, Ded, ya, ada dugaan korupsi ini, ya. Iya, Kak. Di tengah pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di dunia pertanian. Bagaimana komentar Dedi? Seharusnya memang program ini kan untuk mensejahterakan petani, Kak, ya. Ya. Yang justrunya memang kita sangat menyayangkan terkait ada perkara ini, Kak, ya. Yang harusnya kalau tidak ada perkara ini kan para petani otomatis bisa kesejahteraannya lebih meningkat, kan. Untuk berita selanjutnya kita tunggu saja, Ded, ya. Ya, untuk berita selanjutnya kita tunggu perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel. Dan untuk penonton Lesa SN yang masih penasaran dengan berita ini, ya, kita sudah terbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan Koran SN.com, Iya, ya. Dan silakan klik Koran SN.com yang masih penasaran dengan berita-berita ini, ya. Dan untuk penonton Lesa SN ketahui bahwa malam ini kita syuting ulas berita itu dilakukan malam hari ketika redaksi sedang mempersiapkan berita, ya. Iya, Kak. Dan sebagai tambahan bahwa ulas berita malam ini kita ditemani tim kreatif Ilham dan Afriandi. Oke, untuk ulas berita selanjutnya saya ditemani Sekretaris Redaksi Siti Soima. Selamat malam, Siti Soima. Selamat malam, Kak. Oke, dan kita akan mengulas tentang kegiatan Syariah Festival Sriwijaya yang sudah berlangsung di Atrium Palembang Square, ya. Iya. Jumat minggu lalu. Silakan Siti Soima.
Oke, kita akan ulas berita mengenai Syariah Festival Sriwijaya, atau yang dikenal dengan Safari. Oke, silakan Siti Soima. Kegiatan Safari ini adalah merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel setiap tahunnya. Begitu, Setiap Kak? tahun ya? Iya. Dan sudah dibuka secara resmi ya kemarin oleh Pak Gubernur ya? Iya, kemarin dibuka secara resmi oleh Bapak Gubernur Sumsel, Bapak Herman Deru, pada hari kedua gitu, Kak ya. Karena itu kan kegiatan berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Juli selama 3 hari. Apa saja kegiatan di festival tersebut? Kegiatan di festival tersebut selain adanya pameran stand-stand dari perbankan-perbankan syariah, dari UKM-UKM halal, juga ada lomba-lomba begitu, Kak. Di antaranya lomba-lomba yang Soima liput kemarin apa? Lomba-lomba itu seperti lomba wirausaha muda syariah, lomba tari daerah Islami, lomba desain busana muslim, serta lomba fotografi halal lifestyle, Kak. Oke. Tujuan dari acara ini sendiri apa, Soim? Tujuan dari kegiatan safari ini seperti yang dikatakan oleh Kepala BI Perwakilan Sumsel, Bapak Erwin, bahwa untuk mendorong perkembangan ekonomi di Sumsel. Karena perkembangan ekonomi di Sumsel ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik gitu, Kak. Jadi untuk lebih menggeliatkan ekonomi dan keuangan syariah. Oke, dan yang diulas oleh Soima ini sudah terbit ya di Suara Nusantara, Iya. edisi cetak, koransn.com, dan juga kerjasama di Instagram koransn.com ya Soima ya? Iya. Mungkin ada harapan dari Siti Soima dari kegiatan ini? Kita berharap dengan adanya kegiatan ini ekonomi dan keuangan syariah tuh semakin dikenal masyarakat, bahwa ekonomi syariah ini sudah saatnya bangkit gitu, Kak. Karena kan ada 3 tujuan yang diinginkan dari ekonomi syariah ini, Kak. Apa aja itu Soima? Seperti peran perbankan syariah yang semakin meningkat dalam mengawal stabilitas sistem keuangan di Provinsi Sumsel, kemudian semakin kuat pemberdayaan pesantren, Kak, di antaranya itu. Mungkin yang penguatan pesantren ini mungkin Iya. Soima bisa jelaskan? Penguatan pesantren ini peran BI sendiri itu untuk memberikan pelatihan maupun bantuan-bantuan dalam bentuk modal dan juga edukasi-edukasi untuk kewirausahaan bagi pesantren-pesantren agar bisa berkembang dan juga bisa mandiri. Dan ini sudah jalan Siti Soima ya? Sudah jalan di beberapa pondok pesantren binaan Bank Indonesia. Oke. Tadi Soima mau menyapa teman-teman di BI, silakan. Ya, oke, saya akan menyapa Kepala BI Perwakilan Sumsel, Bapak Erwin. Semoga urusannya lancar dan sehat selalu, Bapak. Dan kapan-kapan boleh datang ke podcast Lensa SN, Pak, ditunggu. Jadi tamu podcast kita ya, Siti Soima ya? Ditunggu dengan sangat, Pak. Oke, Soima, kemarin pembukaan festival sudah dilakukan oleh Gubernur Herman Deru ya. Bagaimana suasana pembukaan festival dan statement dari Gubernur sendiri? Suasananya tuh sangat meriah, Kak, ya. Ya. Karena di situ bersamaan juga digelar pameran yang diisi oleh stand-stand perbankan syariah dan UMKM halal gitu, Kak. Berapa jumlahnya itu? UMKM halal ada puluhan gitu, Kak, ya. Oke. Puluhan, dan juga perbankan syariah juga ada beberapa gitu, Kak, ya. Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumsel ini, Kak. Ya. Apa statement Gubernur yang Soima ingat? Kenapa Gubernur memberikan apresiasinya? Karena dalam kesempatan tersebut ada 500 UMKM di Sumsel Ya. yang diberikan sertifikat halal Dari BPJPH. BPJPH itu sendiri adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kanwil Kemenak Sumsel. Oke, Det, tadi kita udah ulas berita bersama Siti Soima ya, Iya, Kak. yang mengulas berita tentang Syariah Festival Sriwijaya. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita nih, Det ya. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah tetaplah menabur kebaikan walaupun kamu sendiri belum tahu kapan menuainya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.